Halo guys, balik lagi di Ke Channel. Di video kali ini kita akan membandingkan dua HP terbaru dari Realme, yaitu Realme 6 dan Realme 6 Pro. Saya sengaja membuat perbandingan kedua HP ini untuk membantu memberikan gambaran kepada kalian apa saja yang akan kalian dapatkan ketika membeli kedua HP ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan perbandingan desain dan build quality-nya. Jika dilihat dari desain cover belakang kedua HP ini, keduanya menurut saya masih menggunakan bahasa desain yang sama. Dengan posisi 4 kamera berjejer ke bawah, ditemani dengan lampu LED flash di sampingnya. Tapi untuk cover belakang Realme 6 masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik. Sedangkan Realme 6 Pro sudah menggunakan cover belakang berbahan kaca. Sayangnya tidak ada informasi yang lebih jelas tentang jenis kaca apa yang digunakan di Realme 6 Pro ini. Secara dimensi juga keduanya tampak memiliki perbedaan. Realme 6 Pro memiliki ukuran yang lebih panjang dan lebar dibanding Realme 6 yang sedikit lebih kompak. Meski begitu, keduanya masih memiliki kemiripan di bagian framenya yang sama-sama masih menggunakan frame berbahan plastik. Perbedaan berikutnya ada di bagian layarnya. Baik Realme 6 maupun Realme 6 Pro sama-sama sudah menggunakan kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Tapi di Realme 6 masih menggunakan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 3, sedangkan versi Pro-nya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Keduanya sama-sama masih menggunakan panel layar berjenis IPS LCD, namun kelebihannya adalah layar di kedua HP ini sudah sama-sama mendukung teknologi high refresh rate layar hingga 90 Hz. Selain itu, digantikannya poni dengan punch hole juga memberikan penyegaran pada tampilan desain layarnya. Tapi penggunaan dual lensa di kamera depan Realme 6 Pro menjadikan potongan layar di bagian depannya ini terlihat lebih besar dari lubang kamera di Realme 6. Namun menurut saya ini masih wajar. Ngomong-ngomong soal kamera, baik Realme 6 maupun Realme 6 Pro sama-sama menggunakan kamera utama beresolusi 64 MP, Samsung GW1 beraperture f1.8. Namun di versi Pro, setup kameranya menurut saya lebih lengkap karena lensa depth sensor yang masih digunakan di Realme 6 pada versi Pro-nya digantikan dengan kamera telefoto 2x optical zoom beresolusi 12 MP f2.5. Yang menurut saya lensa tele ini masih lebih berguna dibandingkan lensa depth sensor. Untuk kamera selfie, baik kamera Realme 6 maupun 6 Pro sama-sama menggunakan kamera selfie beresolusi 16 MP. Tapi kelebihannya di versi Pro ditambahkan dengan kamera ultrawide 8 MP di kamera depannya. Jadi selfie dengan banyak orang tidak lagi masalah di HP ini. Selain setup kamera yang berbeda, interface atau fitur kamera di kedua HP ini juga memiliki sedikit perbedaan. Untuk fitur perekaman video, Realme 6 Pro memiliki tambahan fitur seperti fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max, dan juga fitur video bokeh. Di mode malam juga Realme 6 Pro memiliki tambahan fitur mode tripod yang dapat menghasilkan gambar yang lebih bagus di kondisi low light atau malam hari. Begitu juga di mode pakar. Realme 6 Pro juga memiliki opsi pengambilan gambar dengan format RAW, serta opsi pilihan lensa yang akan kita gunakan. Dan berikut perbandingan hasil kameranya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang kedua HP ini guys. Realme 6 dan Realme 6 Pro. Keduanya bisa merekam di resolusi 4K di 30 frame per second. Tapi untuk stabilisasinya hanya bisa aktif di resolusi Full HD saja. Gimana menurut kalian guys? Untuk kualitas gambar, suara maupun stabilisasinya. Kalau menurut saya, Realme 6 Pro memang jelas lebih unggul dalam kualitas stabilisasi gambarnya guys. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan di kedua HP ini guys. Video ini direkam di resolusi Full HD di 30 frame per second. Salah satu kelebihan dari Realme 6 Pro dibanding Realme 6 adalah fitur Ultra Steady-nya, dan juga ada fitur atau mode video bokeh yang bisa kalian aktifkan di Realme 6 Pro ini, baik kamera depannya maupun kamera belakangnya. Dan ini akan saya coba untuk mode video bokehnya guys. Oke, dan dapat kalian lihat
Di Realme 6 Pro saya sudah mengaktifkan untuk mode video bokeh, dan bisa kalian bandingkan dengan hasil yang ada di Realme 6. Lanjut ke sektor performa. Saat awal-awal saya menggunakan kedua HP ini, entah kenapa saya merasa Realme 6 terasa lebih gegas dibanding Realme 6 Pro. Padahal Realme 6 yang punya saya ini hanya varian 4GB loh. Tapi saya merasa untuk kecepatan buka tutup aplikasi, scrolling-scrolling, serta animasi yang ditampilkan, saya merasa Realme 6 lebih cepat dibanding versi Pro-nya. Perkiraan saya ini hanyalah masalah software, yang mungkin belum optimal di Realme 6 Pro. Dan benar saja, beberapa hari yang lalu Realme 6 Pro mendapatkan update software yang salah satu update-nya adalah memperbaiki kecepatan buka tutup aplikasinya. Dan setelah update tersebut, saya merasa kecepatan kedua HP ini bisa dikatakan lebih seimbang. Walau jika disuruh memilih, untuk sektor performa ini, saya masih lebih condong ke versi biasa daripada versi Pro-nya. Namun untuk perbedaannya sih saya rasa tidak terlalu signifikan. Sesuailah dengan skor Antutunya. Untuk kapasitas baterai, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh, begitu juga dengan chargernya. Keduanya sama-sama sudah dibekali dengan fast charging 30 Watt, yang bisa mengecas kedua perangkat ini dari 0 hingga 100% dalam waktu kurang lebih 60 menit. Tapi untuk daya tahan baterai, saya merasa versi Pro lebih baik kali ini. Mungkin ini dikarenakan penggunaan chipset Snapdragon 720G yang sudah memiliki fabrikasi yang lebih baik di 8 nanometer, berbanding 12 nanometer di Helio G90T. Jadi sedikit banyaknya masih berpengaruh pada konsumsi dayanya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Harga jual dari kedua HP ini memang cukup berbeda. Realme 6 dijual dengan harga 3 jutaan, sedangkan yang versi Pro-nya di harga 4 jutaan. Dan jika melihat semua kelebihan dan kekurangan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, menurut saya Realme 6 memang ditujukan pada kalian yang lebih mengutamakan performa dalam memilih sebuah smartphone. Plus fitur-fitur tambahan baru seperti dukungan layar 90Hz, setup quad kamera 64 megapiksel, serta pengisian baterai yang sangat cepat berkat charger 30 wattnya. Ya, untuk saat ini masih jarang kita temui di pesaing-pesaing lain di kelas harganya saat ini. Sedangkan Realme 6 Pro lebih dianjurkan buat kalian yang memiliki budget lebih, serta menginginkan sebuah smartphone dengan kemampuan yang bisa dikatakan lebih merata di semua sektor. Layar smooth dengan refresh rate layar 90Hz, baterai besar, chargingnya cepat, punya konfigurasi kamera yang lengkap dengan hasil yang lebih bagus, performa kencang, serta memiliki tampilan yang mewah. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.